Lord, I offer up this rebel heart, so stubborn and so restless from the start. I don't wanna fight you anymore, so take this rebel heart and make it yours. Father, I no longer wanna run. You've broken my resistance with your love and drowned it underneath the crimson spill. So bend this rebel heart into your will. I give it over to you. I give it over to you. Your love is like an arrow, straight and true. And now this rebel heart belongs to you. Help me lay the renegade to rest. Turn the stone inside me back to flesh, and hold me till my best defenses fall, and watch this rebel heart surrender all. I give it over to you. I give it over to you. Your love is like an arrow, straight and true. And now this rebel heart belongs to you. Oh, take my life and let it be yours. Oh, take my life and let it be yours. Oh, take my life and let it be yours. Oh, take my life and let it be yours. I give it over to you. I give it over to you. Your love is like an arrow, straight and true. And now this rebel heart belongs to you. Now this rebel heart belongs to you. Now this rebel heart belongs to you. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku. Suka
setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Dalam hatiku suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur karena Kau setia. Ku bersyukur untuk selama-lamanya. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu.
Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu?
Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. To the throne of mercy, where would I kneel but at this cross of grace? How great the love
strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours,
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi minggu ini di tanggal 19 September. Wah, kita udah 3 minggu ya adik-adik dari bulan September ini. Adik-adik tetap merasakan penyertaan Tuhan selama ini kan ya. Tetap dikasih nafas, tetap bisa makan, bisa sekolah, bisa segala sesuatu yang baik ya. Kita harus terus mengucap syukur sama Tuhan karena kita bisa merasakan kebaikan Tuhan setiap harinya ya. Nah adik-adik, sekarang udah jam 8.30 nih. Kita udah mau mulai ibadah kita minggu ini ya. Jadi adik-adik udah gak boleh lagi main-main, gak boleh lagi iseng-isengin ataupun pipis ya, karena kita ibadah cuma 30 menit. Jadi adik-adik juga duduk yang manis ya. Kita ibadah dulu baru kita boleh makan-makan lagi ya. Sebelumnya kita nyanyiin dulu sebuah lagu, baru kita berdoa. Kita nyanyiin lagu Waktu Yang Paling Indah. Waktu yang paling indah bersekutu, bernyanyi, berdoa, dan mendengar firman Tuhan. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, Tuhan bisa menegur kita, bisa menasehati kita. Gitu. Kita bahkan bisa belajar juga dari tokoh-tokoh Alkitab yang baik-baik. Minggu lalu kita tentang Nabi Elia, minggu ini juga Nabi Elia. Ya, kita dengerin baik-baik. Kita mau mulai ibadah kita juga hari ini ya. Kita nyanyiin lagu ini adik-adik. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Kita berdoa ya, tutup matanya, lipat tangannya, ikuti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kami mau bernyanyi dan memulai ibadah ini. Tuhan pimpin dan sertai kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, karena kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, karena Tuhan itu baik buat kita mau nyanyiin lagu God is so good ya adik-adik. Allah itu baik. Ini lagu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dikit-dikit kita belajar ya adik-adik ya. Nyanyiin lagu ini ya. God is so good.
sangat baik buat kita. Selain itu, Tuhan Yesus itu mengasihi adik-adik dan cici. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Ya, kita juga nyanyiin lagu ini. Jesus love me, yes I know. Aku tahu nih Tuhan Yesus mengasihi aku. Ya, kita nyanyiin lagu ini. Tapi lagunya dalam bahasa Inggris. Nggak apa-apa kalau nggak bisa. Kita belajarin ya. Minggu depan kita nyanyiin lagu ini lagi. Biar kita ingat lagunya. Dan kita selalu ingat bahwasanya Tuhan Yesus mengasihi aku. Seperti kemarin Nabi Elia dikasihi Tuhan Yesus. Kita juga pasti dikasihi Tuhan Yesus. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, kalau adik-adik mau tahu lagi bagaimana Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, adik-adik mesti baca Alkitab ya. Jadi adik-adik tahu tuh sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi umatnya, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan cici ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua loh adik-adik. Nah, kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Mesti pasang kupingnya baik-baik. Dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau ngomong soal apa? Hari ini kita pasti belajar tentang Nabi Elia. Nabi Elia itu nabi besar ya adik-adik. Jadi agak panjang ceritanya. Tapi nggak apa-apa. Tidak pernah membosankan mendengar firman Tuhan. Karena selalu baru setiap hari. Selalu ada yang bisa kita ambil dari firman Tuhan tersebut. Kita nyanyiin lagu untuk masuk firman Tuhan dulu ya. Kita nyanyiin Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi
Nah, hari ini Cidina mau cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Cidina mau ingatkan adik-adik untuk mempersiapkan beberapa hal. Apa yang perlu disiapkan? Pertama, Alkitab. Yang kedua, kertas dan pen atau kertas dan pensil. Untuk apa adik-adik? Alkitab tentunya untuk dibaca. Adik-adik yang sudah bisa baca, adik-adik boleh membaca Alkitabnya. Sehingga nanti setelah Cidina cerita, adik-adik boleh buka lagi kisahnya. Bener nggak sih yang Cidina ceritain? Gitu ya. Nah, adik-adik bisa ingat-ingat apa yang hari ini diceritakan, sehingga besok-besok adik-adik bisa menceritakannya kepada orang lain juga tentang kehebatan, kebesaran Tuhan kita. Nah, kertas dan pensil juga adik-adik bisa pakai untuk menuliskan apa yang adik-adik dapatkan hari ini. Kisah apa yang adik-adik dengar dan apa yang adik-adik dapatkan. Jadi, nanti bisa adik-adik lihat lagi, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu. Ikutin Cidina berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang sudah Tuhan berikan. Kalau sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan pimpin agar kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, hari ini ceritanya tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat. Nah, adik-adik, Nabi Elia itu siapa sih? Nabi Elia itu nabi besar di bangsa Israel. Jadi Israel itu zaman dulu mereka itu hidup dipimpin oleh para nabi-nabi. Ada Nabi Samuel, ada Nabi Elia, ada nanti Nabi Elisa, dan ada nabi-nabi lainnya. Nah, Nabi Elia ini dan janda Sarfat ceritanya ditulis di Alkitab di 1 Raja-Raja 16 dan 1 Raja-Raja 17. Jadi ceritanya 1 Raja-Raja 16 di akhir-akhir jadi perikop yang terakhir dan 1 Raja-Raja 17 di perikop yang awal. Gitu ya. Jadi adik-adik yang mau baca silahkan dibaca Alkitabnya. Di 1 Raja-Raja 16 dan 1 Raja-Raja 17. Nah, apa yang terjadi dengan Nabi Elia dan apa yang terjadi dengan janda Sarfat? Yuk kita ikuti kisahnya hari ini. Bangsa Israel itu adik-adik kan dipimpin oleh raja-raja, benar ya? Pertama Raja Saul, lalu Raja Daud, lalu Raja Salomo, lalu kemudian bangsa Israel dipimpin oleh raja-raja lainnya, gitu ya. Tibalah dipimpin oleh seorang raja yang namanya Raja Omri. Raja Omri ini raja yang tidak takut akan Tuhan, adik-adik. Dia itu menyembah berhala. Nah, ketika Raja Omri itu meninggal, yang menggantikan Raja Omri adalah Raja Ahab namanya. Raja Ahab itu anaknya. Oke. Nah, Raja Ahab ini juga hidupnya tidak takut akan Tuhan, adik-adik. Dia menyembah berhala. Menyembah berhala boleh nggak? Nggak boleh, adik-adik. Berhala itu apa sih? Berhala itu adalah sesuatu yang dibanggakan lebih daripada Tuhan. Sesuatu yang disembah lebih daripada Tuhan. Nah, Raja Ahab ini adik-adik, dia ini membuat patung. Dan tidak hanya itu, patung yang dibuat itu disembah. Dan dia bahkan beribadah kepada patung itu adik-adik. Jadi Tuhan senang nggak? Tuhan sedih adik-adik. Ya, pada Tuhan Yesus itu, Tuhan Allah kita sudah menolong bangsa Israel ya dalam bertahun-tahun. Tapi justru sekarang bangsa Israel menyembah berhala lagi. Nah, selain itu, Raja Ahab juga mengambil seorang istri bernama Ratu Isabel. Ratu Isabel ini juga sama adik-adik, juga menyembah berhala. Jadi, bangsa Israel dalam pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Isabel ini, mereka menyembah berhala. Nah, Tuhan sedih adik-adik. Tuhan mau mengajar bangsa Israel. Tuhan mengajar bangsa Israel dengan cara apa? Dia mengirimkan Nabi Elia untuk berbicara kepada Raja Ahab.
Nah, Nabi Elia datang nih ke Raja Ahab. Dia bilang begini, Raja Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang aku layani. Jadi Nabi Elia ini takut akan Tuhan, adik-adik. Nabi Elia ini dengar-dengaran sama Tuhan. Dia menyampaikan suara Tuhan. Jadi kalau zaman dahulu, sebelum Tuhan Yesus lahir, adik-adik, sebelum Roh Kudus turun, ya Tuhan berbicara itu kepada para nabi. Nabi itu menyampaikan suara Tuhan kepada siapa yang Tuhan perintahkan gitu ya adik-adik ya. Kalau sekarang Tuhan ada di mana? Ada di hati kita. Jadi Tuhan itu bisa bicara langsung sama adik-adik. Ya adik-adik tinggal dengar suara Roh Kudus. Gitu ya. Roh Kudus mau apa nih? Roh Kudus minta aku ngapain gitu ya. Nah, Raja Ahab kali ini dikasih tahu sama Nabi Elia. Dibilang gini, sesungguhnya tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan pada tahun-tahun ini. Sampai nanti, kalau aku katakan turun hujan, baru hujan. Artinya apa? Sampai Tuhan berkata akan hujan, baru akan hujan. Tapi sebelum itu, nggak bakalan ada embun, nggak bakalan ada hujan. Coba adik-adik pikirkan. Bagaimana ceritanya hidup tanpa hujan? Berarti nggak ada air yang turun dari langit. Berarti hanya perlu atau hanya ada air yang ada di bumi, di darat gitu ya. Nah, berarti semua orang itu harus memanfaatkan apa? Air sungai gitu ya, air laut. Semua, tapi air laut kan nggak bisa diminum ya adik-adik ya. Bisa disaring dulu gitu. Nah, kalau nggak ada hujan, gimana caranya panen? Kan tanam padi, gimana caranya? Nanti nggak bisa tumbuh karena nggak ada air. Nah, adik-adik, jadi bangsa Israel pasti akan susah nih. Nabi Elia susah juga nggak? Susah juga adik-adik. Tapi Tuhan Yesus memelihara orang yang mengasihi Dia. Nabi Elia mengasihi Tuhan nggak? Mengasihi Tuhan. Maka Nabi Elia akan dipelihara Tuhan. Nah, Tuhan bicara sama Nabi Elia. Elia, kata Tuhan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, ngapain Nabi Elia di sungai Kerit? Tuhan bilang gini, kamu bisa minum dari air sungai Kerit itu. Dan jangan khawatir, aku akan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi engkau makan. Wah, hebat nggak Tuhan? Bahkan bukan orang loh yang suruh Tuhan kasih makan Elia, burung gagak adik-adik. Burung gagak akan mengantarkan makanannya, katanya Tuhan Yesus. Sudah diperintahkan. Jadi, ingat ya, orang-orang yang dikasihi Tuhan, siapa itu orang yang dikasihi Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Ya, Nabi Elia mendengar suara Tuhan, menuruti perintah Tuhan, maka Nabi Elia dikasihi Tuhan adik-adik. Maka meskipun ada kesusahan di negeri bangsa Israel, Nabi Elia tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi Nabi Elia hanya tinggal mengikuti perintah Tuhan. Kemana? Pergi ke sungai Kerit. Nabi Elia dengerin nggak? Dengerin adik-adik. Nah, Nabi Elia pergilah dia ke sungai Kerit itu. Jadi di sana di sungai berarti Nabi Elia bisa minum ya, sungai. Nah, makanannya dikirim sama burung-burung gagak adik-adik. Lihat tuh ya. Burung-burung gagak itu bawain makanan apa? Roti dan daging. Jadi nggak cuma roti doang, tapi juga daging. Ya, Nabi Elia cukup nggak? Cukup adik-adik. Nggak pernah kekurangan. Nah, mau pagi, mau sore, semua makanannya itu udah Tuhan pelihara. Nah, jadi adik-adik kita harus hidup takut akan Tuhan. Jangan khawatir, apapun yang terjadi di muka bumi ini, kalau kita itu hidup takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara. Jadi perlu khawatir gak? Nggak perlu, karena Tuhan akan pelihara. Nah adik-adik, tapi kalau nggak turun-turun hujan, lama-lama air sungainya
habis adik-adik. Kering. Kan bukan cuma Nabi Elia yang pakai ya, orang-orang lain juga pakai kan. Jadi air sungainya itu kering adik-adik. Ya tuh, wah udah jadi kering kerontang. Tumbuhan nggak bisa hidup karena nggak ada air. Nabi Elia juga nggak punya air minum lagi karena sungainya sudah kering. Nah tapi Nabi Elia khawatir nggak? Nabi Elia percaya Tuhan beserta. Nah terus Tuhan ngomong lagi sama Nabi Elia. Nabi Elia sekarang bersiaplah. Pergilah ke Sarfat, kata Tuhan. Diamlah di sana, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah adik-adik, tadi Tuhan perintahkan burung-burung gagak untuk beri makan. Sekarang Tuhan perintahkan seorang janda untuk memberi Nabi Elia makan. Nah adik-adik, janda itu apa? Janda itu adalah seorang ibu, gitu ya, seorang wanita yang sudah ditinggal oleh suaminya, jadi suaminya sudah meninggal. Jadi dia harus bekerja sendiri, begitu ya. Ibunya bekerja sendiri. Biasanya dalam kisah-kisah di Perjanjian Lama, seorang janda itu adalah orang yang miskin, begitu ya, orang yang nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan perintahkan janda untuk memberkati Nabi Elia. Gimana ceritanya? Begini adik-adik. Nabi Elia mendengar suara Tuhan, Nabi Elia pergi ke Sarfat. Di sana dia bertemu dengan seorang janda, nih ibunya ya. Ibunya lagi bawa apa? Bawa kayu. Buat apa nih kayunya ya? Nanti kita lanjutin ceritanya ya. Nabi Elia lihat nih, oh ini janda yang diperintahkan Tuhan untuk memberkati Nabi Elia. Nabi Elia bilang, ambilkan aku air katanya, sedikit air dan roti, gitu ya. Jandanya bilang nggak mau gitu nggak? Enggak adik-adik. Jandanya dalam kekurangan. Ibu janda ini miskin adik-adik, nggak punya apa-apa. Ketika dia mau ambil Nabi Elia minum, Nabi Elia bilang, jangan lu ambil roti juga ya, aku mau roti juga. Jadi kasih makan dan minum. Tapi apa yang dikatakan oleh ibu janda ini mikir, bukannya aku nggak mau ngasih makan Tuhan, katanya ke Nabi Elia ya. Bukannya aku nggak mau ngasih Tuhan makan, tapi aku cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Katanya. Gimana aku mau ngasih makan? Aku tinggal sendiri, aku tinggal dan bersama dengan anakku, katanya dia. Jadi mereka tinggal berdua, adik-adik. Jandanya ini dan anaknya. Nah, aku tuh cuma tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Rencananya tuh aku pengen bakar, bikin roti. Makanya dia cari batang pohon gitu ya, buat bikin api, buat masak. Setelah aku makan, kata janda, rencananya si ibu janda ini, setelah aku makan, ya aku akan mati karena nggak punya makanan lagi, nggak bisa beli makanan juga, kan lagi susah ya, dan ibu janda ini miskin. Dia bilang aku nggak punya apa-apa. Jadi setelah aku bikin makanan dari segenggam tepung dan sedikit minyak ini, aku dan anak aku akan mati, begitu katanya. Tapi Nabi Elia bilang apa? Nabi Elia bilang begini, oke, jangan takut ibu, katanya. Ibu pulanglah, buatlah seperti yang ibu katakan tadi, bahwa pengen bikin roti kan buat anaknya sama dia ya. Tapi sebelum itu, ibu buat dulu buat aku, kata Nabi Elia. Sepotong roti kecil. Jadi Nabi Elia nggak bilang yang gede ya. Enggak. Dia bilang sepotong roti kecil, bawa dulu ke aku. Setelah itu ibu buat ibu dan anaknya ibu. Nah jadi dari kekurangannya ibu janda ini, justru ibu ini memberkati Nabi Elia. Ibu ini denger-dengeran adik-adik. Dia mengikuti perintah Nabi Elia, yang adalah perintah dari Tuhan ya. Jadi bilang, ibu ini tidak takut, ibu ini pulang, ibu ini buat roti, dikasih ke Nabi Elia, baru ibu ini makan bersama dengan anaknya. Nah lihat tuh ya, dia mempersembahkan dengan sukacita. Nah adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi dengan ibu ini? Ibu ini akhirnya bukan cuma bisa ngasih makan 1 hari adik-adik. Tapi rupanya tepung sama minyaknya nggak habis-habis adik-adik. Hebat nggak? Hebat. Jadi terjadi mujizat. Mungkin nggak tepung sama minyak dipakai tapi nggak habis-habis? Nggak mungkin.
Tapi karena ibu ini mendengarkan Nabi Elia, mendengarkan perintah Nabi Elia bahwa dia perlu membuatkan Nabi Elia makanan, setelah itu buat makanan bagi dia dan anaknya, tepung dan minyak di rumah ibu itu tidak pernah habis. Jadi ibu dan anaknya tidak pernah kekurangan. Nah, Nabi Elia tinggal di rumah ibu ini, adik-adik. Jadi Nabi Elia diberkati oleh seseorang yang jadinya hidupnya kekurangan. Nah, adik-adik, Tuhan bisa memakai siapapun, apapun bahkan. Awalnya burung gagak, sekarang seorang yang miskin, ibu janda ini. Tapi justru karena ibu ini mendengarkan perintah Tuhan, hidupnya malah tidak kekurangan. Jadi perlu mendengar perintah Tuhan. Bukan cuma mendengar adik-adik, tapi melakukan. Jadi ibu ini mendengar Nabi Elia juga melakukan. Maka hidupnya diberkati. Jadi ini mujizat yang pertama yang ibu ini rasakan. Bahwa tepung dan minyaknya nggak habis-habis. Nah, adik-adik, ibu ini akhirnya bisa makan sama anaknya setiap hari. Ya, jadi ibu ini nggak kekurangan aja, seneng nggak? Senang adik-adik. Jadi Nabi Elia membawa berkat di rumah ibu ini. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai situ adik-adik. Tapi rupanya anak ini suatu hari sakit. Ibunya sedih, anaknya sakit. Ya, kalau kamu sakit, mama papa juga sedih adik-adik. Ya, jadi kita harus jaga kesehatan. Nah, anak ibu ini sakit adik-adik, sakit parah. Sampai tidak lagi bernafas, artinya udah meninggal. Tidak bisa bernafas kan artinya meninggal ya adik-adik ya. Jadi anaknya ini sakit sampai ibunya nangis sedih gitu. Ibunya akhirnya datang ke Nabi Elia bilang, Nabi Elia, gimana nih anaknya meninggal? Apa yang harus aku lakukan? Gitu ya, ibunya sambil sedih. Nabi Elia bilang, Nabi Elia akhirnya bawa anaknya ya dibawa ke atas, gitu ya, ke kamar Nabi Elia. Di sana Nabi Elia berdoa adik-adik, memohon sama Tuhan. Tuhan, kata Nabi Elia, berkatilah keluarga ini, jangan ambil anaknya karena dia satu-satunya yang bersama ibu itu ya, ibu jandanya. Dibilang, kalau boleh Tuhan, anak ini selamatkan. Nah, sama Nabi Elia berdoa sama Tuhan, akhirnya mujizat terjadi adik-adik. Anaknya hidup kembali. Wah, ibunya seneng gak? Seneng banget adik-adik. Ya namanya anakku sudah meninggal lalu hidup kembali. Itu kan mujizat yang luar biasa. Jadi selain minyak dan tepungnya tidak habis-habis adik-adik, bahkan ibunya melihat mujizat yang luar biasa. Setelah itu anaknya dan Nabi Elia turun ke bawah. Tadi kan di atas ya, mereka turun ke bawah. Akhirnya ibunya bilang, sekarang aku tahu, kata ibunya, engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Jadi ibu ini melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elia meskipun dia nggak tahu adik-adik. Ya, dia percaya apa yang Nabi Elia katakan. Dia melakukan apa yang Nabi Elia perintahkan. Hidupnya diberkati. Nah, adik-adik, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan, maka tentu kita tidak perlu takut. Kenapa tidak perlu takut? Sebab Tuhan yang menyertai. Ya, kita kalau Tuhan sudah menyertai, Tuhan Allah yang hebat, Tuhan yang pemilik segala sesuatu, jadi kita sudah pasti akan aman. Adik-adik ya. Jadi sampai di sini cerita hari ini. Oke, adik-adik boleh tuliskan apa yang adik-adik dapatkan hari ini. Ya, sehingga adik-adik boleh nanti dalam hari-hari adik-adik ke depan boleh terus berpegang kepada firman Tuhan. Ya, adik-adik ya. Nah, sebelum Cici Dina tutup, seperti biasa, akan ada ayat hafalan yang perlu adik-adik hafalkan. Untuk siapa? Untuk adik-adik juga. Jadi ayat hafalannya ini berguna untuk adik-adik sendiri. Ya, ayat hafalannya ini menguatkan adik-adik dalam setiap
hari-hari yang adik-adik jalani. Nah, hafalannya ada di mana? Ada di Yesaya 41 ayat 10. Di mana? Yesaya 41 ayat 10. Bunyinya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi, adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam dunia ini sebab Tuhan menyertai adik-adik. Kemanapun adik-adik berjalan, Tuhan ada. Ya, kemanapun adik-adik pergi, Tuhan menyertai. Ya, jadi adik-adik hanya tinggal dengar-dengaran suara Tuhan. Ya, ayat hafalannya dihafalkan, direkam, lalu dikirimkan ke Tante Erni. Jangan lupa ya. Nah, Cici Dina punya 5 pertanyaan. Oke, siap-siap. Sebelum jawab pertanyaan, siapkan dulu kertas dan pen untuk menulis jawabannya. Oke, pertanyaan pertama. Siapakah nama Nabi Tuhan yang diceritakan dalam kisah hari ini? Siapa namanya yang dikisahkan hari ini? Nabi Tuhan yang dengar-dengaran suara Tuhan. Oke, pertanyaan nomor 2. Apakah yang Tuhan perintahkan untuk memberi makan Nabi Allah di tepi sungai Kerit? Nah, tadi kan katanya tidak ada lagi embun, tidak ada lagi hujan, gitu ya. Terus Nabi Allah diperintahkan untuk pergi ke sungai Kerit. Nah, makannya gimana nih? Siapa atau apa? Apa yang Tuhan perintahkan untuk memberi makan Nabi Allah tersebut? Binatang apa? Oke, nomor 3. Kemanakah Nabi Allah pergi dan bertemu dengan seorang janda? Kan setelah itu sungainya kering ya adik-adik ya. Nah, dia nggak bisa lagi minum dari sungai itu. Lalu Tuhan bilang, pergilah kemana yuk. Nanti kamu akan bertemu seorang janda. Katanya Tuhan gitu. Dah, pertanyaan yang keempat. Apakah yang diminta oleh Nabi kepada janda tersebut? Jadi ketika Nabi itu sampai, lalu Nabi itu bertemu dengan janda, Nabi itu minta apa? Ada 2 yang diminta. Minta apa dan apa, begitu. Gampang ya. Yang terakhir. Udah belum tulisnya? Nah, yang terakhir. Sebutkan 2 mujizat yang terjadi di rumah janda tersebut. Jadi janda itu sudah memberkati Nabi Elia dengan memberi makan dan minum, gitu ya, dari segala apa yang dia punya. Dia hanya punya sedikit, tapi karena dia memberi Nabi Allah, maka tidak habis-habis makanannya. Nah, jadi apa itu mujizat yang terjadi? Ada 2 ya adik-adik ya. Di Cina udah sebutin tuh. Oke, sudah dijawab? Kalau sudah, jangan lupa jawabannya juga dikirimkan ke Tante Erni. Nah, ingat ya adik-adik ya, cerita kisah hari ini, kita hanya perlu dengar-dengaran suara Tuhan. Maka hidup kita akan aman dan akan disertai, bahkan diberkati Tuhan. Yuk, kita ulang ayat hafalan hari ini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yuk, sebelum Cirina tutup dengan doa, udah kita hari ini, kita nyanyikan dulu lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir,
burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jadi jangan kita khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan apa saja untuk memberkati kita. Adik-adik ya. Yuk kita mau tutup ibadah kita, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici Dina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami mau dengar-dengaran, kami mau menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Pakailah kami dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.